Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur menyiapkan pembangunan Multi-Utility Tunnel atau MUT. MUT berfungsi menampung semua jaringan pipa air sampai dengan kabel listrik dan fiber optik di IKN Nusantara. Dilansir dari kompas.com, nantinya di IKN tidak akan ada lagi jaringan kabel yang terpasang di atas permukaan tanah. Dalam MUT itu, ketika ada jaringan yang harus diperbaiki atau diganti, maka teknisi perbaikan tinggal masuk ke dalam MUT untuk melakukan perbaikan. Infrastruktur MUT ini juga akan dikendalikan dan diawasi oleh semacam ruang kendali, control room, sehingga bisa mendeteksi kerusakan dan kebocoran yang terjadi di MUT. Banyak hal yang nantinya juga akan diimplementasikan dalam konteks Smart and Sustainable sebagai konsep IKN Nusantara sebagai ibu kota baru. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sejumlah jalan arteri primer di ibu kota negara Nusantara dipertimbangkan agar bisa didarati oleh pesawat. Untuk jalan arteri primer kita pertimbangkan sebagai landasan yang bisa didarati oleh pesawat, ujar Ketua Satuan Tugas, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Danis mengatakan, kemungkinan panjang jalan arteri IKN tersebut sekitar 1-2 km agar dapat didarati oleh pesawat. Beberapa negara telah memanfaatkan jalan-jalan yang lurus untuk bisa didarati atau menjadi landasan pesawat. Itu sedang kita pilih di beberapa lokasi, kata Danis. Sebelumnya, Satuan Tugas, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara mengungkapkan kemungkinan infrastruktur jalan di IKN Nusantara akan mengadopsi dan dibangun dengan konsep teknologi electric charging lane yang dapat membantu pengisian baterai kendaraan listrik. Secara konsep, electric charging lane merupakan infrastruktur jalan yang kemungkinan dapat membantu pengisian daya baterai yang terpasang dalam kendaraan listrik ketika melintasi lajur jalan tersebut. Konsep ini sudah berjalan di beberapa negara dunia dan sudah banyak yang melakukan uji coba. Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Beberapa infrastruktur yang telah selesai 100% adalah jalan lingkar sepaku 1, 2, dan 3. Di sisi lain, pembangunan gedung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, juga telah dimulai, termasuk Istana Kepresidenan, Kantor Presiden, dan Sekretariat Presiden. Sementara itu, 3 investor swasta telah mendapatkan letter to proceed untuk mulai membangun 184 tower hunian bagi ASN, ungkap Bambang. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Peter Abdullah menambahkan, investor seharusnya mau menanamkan modal di IKN karena potensi yang dimiliki IKN sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia. Menurutnya, para investor dapat melihat masa depan dari IKN. Seperti para investor yang menanamkan modalnya di BSD sekitarnya beberapa puluh tahun lalu, sekarang mereka sudah menikmati hasil investasinya, katanya. Di sisi lain, ia menegaskan, pemerintah juga harus bisa menunjukkan ke para investor bahwa adanya kepastian dalam berinvestasi di IKN Nusantara. Dia menilai, kepercayaan investor akan meningkat bila pembangunan infrastruktur sudah mulai terlihat.